Hai guys, welcome to Teguh Story Channel. Apa kabar sahabat onlineku? Semoga sehat dan bahagia selalu, serta selalu dalam lindungan Allah. Di video ini aku akan bercerita tentang seorang imigran asal Cina ditangkap di New York dan dijatuhi hukuman 125 tahun penjara dikarenakan telah menghabisi 5 anggota keluarganya. Bagaimana kisahnya? Simak video ini sampai habis sahabat onlineku. Ming Dongchen, pria berusia 27 tahun, seorang imigran ilegal dari Fujian, Cina. Sebagai pemuda, Chen bermimpi untuk tinggal di Amerika Serikat. Pada usia 16 tahun, Chen diselundupkan ke Amerika Serikat oleh geng Snakehead. Setibanya di Amerika Serikat, Chen juga mencoba mengajukan sewaka dengan memalsukan dokumen, akan tetapi ditolak. Selama di Amerika, Chen menjadi tunawisma. Dia tinggal di Chicago, kemudian pindah ke Florida, hingga akhirnya Chen pindah ke New York. Di Amerika, Chen bekerja di berbagai restoran Cina. Selain menyelundupkan Chen ke Amerika Serikat, Chen juga telah meminjam uang dari geng Snakehead sebesar $70.000 yang rencananya akan dia gunakan untuk menikahi seorang wanita. Uang itu nantinya digunakan untuk pemberkatan nikah, lamaran, dan lain sebagainya. Sehingga setelah menikah, dia bisa tinggal secara legal di Amerika Serikat. Chen berpikir akan lebih berkembang seperti halnya saudara-saudaranya yang sukses selama berada di Amerika Serikat. Akan tetapi, Chen terlibat penipuan dan kehilangan uangnya. Uang itu dibawa kabur oleh wanita yang akan dinikahinya. Dari sinilah timbul rasa iri terhadap saudara-saudaranya. Selain memiliki keluarga, saudara-saudara Chen juga sukses. Beda dengan dirinya, istri pun dia tidak punya. Ditambah lagi hal buruk yang menimpanya. Chen telah dipecat dari pekerjaannya sehingga membuatnya kehilangan pekerjaan dan menganggur. Sebagai pelariannya, Chen menghabiskan sebagian waktunya untuk berjudi. Pada usianya yang ke-25 tahun, Chen pindah ke Brooklyn, New York, lingkungan Taman Matahari Terbenam. Di sana, Chen menumpang di rumah sepupunya, Yilin Zhuo. Zhuo sendiri tinggal dengan istrinya Xiao Zhenli dan keempat anaknya, Linda, Amy, Kevin, dan William Zhuo. Awal-awal berada di rumah sepupunya, Chen dan keluarga sepupunya baik-baik saja. Chen bergaul dengan anak dan istri sepupunya. Bahkan, Chen juga bercerita kepada keluarga sepupunya kalau dia ingin menghabisi wanita yang telah menipunya dan membawa kabur uangnya itu. Mendengar hal itu, sepupu Chen mencoba menasehatinya agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Setelah beberapa hari tinggal dengan sepupunya, Chen menunjukkan perilaku aneh dan mencurigakan. Pada malam hari 26 Oktober 2013, Xiao Zhenli yang melihat gerak-gerik Chen sangat mencurigakan, lantas mencoba menelpon suaminya Zhuo yang saat itu sedang bekerja di salah satu restoran. Akan tetapi, ponsel Zhuo tidak bisa dihubungi. Xiao Zhenli kemudian mencoba menghubungi kerabat lainnya yang tinggal di dekat rumahnya. Akan tetapi, malam itu tidak ada yang bisa dihubungi. Hingga akhirnya Xiao Zhenli menghubungi ibu mertuanya yang berada di Tiongkok, Cina. Xiao Zhenli lantas menceritakan perilaku aneh Chen akhir-akhir ini yang membuatnya takut terjadi sesuatu. Seminggu berada di rumah sepupunya, Chen merasa kesal karena tidak bisa berbahasa Inggris dengan baik. Ditambah lagi dirinya yang kehilangan pekerjaan, kehilangan wanita, merasa hidupnya tidak ada gunanya. Melihat kesuksesan sepupunya, Chen merasa sangat iri. Kenapa dirinya tidak bisa seperti sepupunya? Punya anak istri, punya pekerjaan, punya kebahagiaan. Chen merasa sangat hancur. Dia tidak ingin kembali ke negara asalnya. Dia ingin mencari wanita yang telah membawa kabur uangnya dan menghabisinya. Lain hati lain cerita. Tidak menemukan wanita yang dicarinya, Chen justru menghabisi istri dan anak-anak sepupunya. Dalam diri Chen sudah dirasuki aura negatif sehingga membuatnya gelap mata. Hari itu, 27 Oktober 2013, Chen mengambil pisau daging, kemudian menghabisi istri dan keempat anak sepupunya dengan sangat brutal dan mengakibatkan mereka kehilangan nyawanya. Zhuo yang saat itu sedang bekerja tidak mengetahui apa yang terjadi pada keluarganya di rumah. Hingga saat Zhuo tiba di rumah, Zhuo sangat terkejut dengan apa yang telah terjadi di rumahnya. Zhuo mendapati ibu mertuanya menangis di belakang rumah di dekat tubuh keluarganya yang telah menjadi mayat. Dengan hati yang marah, kecewa, sedih pastinya,
Zuo tidak bisa berbuat apa-apa selain melaporkannya kepada pihak kepolisian. Tak lama setelah mendapatkan laporan, pihak kepolisian tiba di rumah Zuo dan menangkap Chan. Ketika Chan hendak ditangkap, Chan melakukan perlawanan dengan menyerang salah satu anggota kepolisian. Hingga akhirnya Chan pun bisa diamankan dan dibawa ke kantor polisi. Saat diperiksa, Chan mengakui semua perbuatannya dan akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Chan juga mengaku telah melakukan itu semua karena dia merasa cemburu dan iri kepada sepupunya dan keluarganya. Kenapa dirinya tidak seberuntung sepupunya itu? Selain itu, diketahui juga Chan merasa terganggu saat tidur di rumah sepupunya tersebut. Suara anak-anak di rumah tersebut sangat berisik sehingga dia nekat menghabisi keluarga sepupunya. Selain menangkap Chan, pihak kepolisian menemukan mayat anggota keluarga Zuo berserakan di lantai penuh dengan luka dan cairan merah. Ada yang dipenggal, ada yang disayat, dan ada yang kehilangan beberapa bagian tubuhnya. Peristiwa itu membuat geger warga sekitar lingkungan Taman Matahari terbenam. Saat di pengadilan, terungkap bahwasannya Meng Dongchen mempunyai penyakit kejiwaan yang selama ini disembunyikan. Dan setelah melalui beberapa persidangan, Chan dinyatakan bersalah atas 3 tuduhan pembunuhan tingkat kedua dan 2 tuduhan pembunuhan tingkat pertama. Atas perbuatannya itu, Chan dijatuhi hukuman 125 tahun penjara. Ibu mertua Zuo juga ikut menghadiri persidangan tersebut. Saat persidangan berlangsung, ibu mertua Zuo menangis dan berteriak sembari memaki-maki Chan. "Kenapa kau lakukan ini semua? Apa salah mereka? Mereka sudah menerimamu di rumahnya. Mereka sudah baik terhadapmu. Kenapa kau tega melakukan ini semua?" Dengan hati yang bercampur aduk, keluarga yang ditinggalkan hanya bisa menerima kenyataan pahit tersebut. Mereka berharap Chan mendapatkan ganjaran yang setimpal. Cemburu, iri, merupakan salah satu perasaan yang mungkin dimiliki oleh semua orang. Meski begitu, kita tetap harus menjaga perasaan cemburu dan iri tersebut agar tidak merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Ketika kita tidak bisa mengendalikan perasaan tersebut, bisa saja hal ini membuat kita nekat melakukan sesuatu yang sangat berbahaya ataupun sesuatu yang berujung maut. Sekian dari kisah ini. Bagaimana menurut sahabat onlineku tentang kasus ini? Bisa komen di bawah. Dan semoga kita bisa mengambil hikmah dari kasus yang aku bawakan hari ini. Bagi yang belum subscribe, bisa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat onlineku tidak ketinggalan video dari aku selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, berhati-hati dalam setiap aktivitas, dan juga yang mau request tentang kasus-kasus yang ingin aku bawakan, bisa DM di Instagram Teguh Story Channel atau bisa juga komen di bawah. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.